Kalau lupanya itu yang lama namanya itu nggih. sudah amnesia ya mungkin. Kalau Nah, punya kalau tanggungan. lupanya ini Iya. lama itu di kami sekarang ada program namanya rehab tadi Mbak. Jadi kita tidak ada bunga, tidak ada denda, pembayaran iuran itu tidak ada. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa lagi bersama saya Sandi Yuwanita di Bincang Bareng edisi kali ini. Kalau kita ingat-ingat lagi ya Tribuners, kesehatan itu penting banget bagi setiap makhluk, nggak cuma manusia, tapi hewan pun juga butuh kesehatan. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, itu terkadang kita mengenyampingkan dan kita lebih menyibukkan diri dengan hal-hal lain nih. Apalagi kalau bagi kita mungkin generasi muda ataupun milenial sampai Gen Z zaman sekarang yang katanya ini budak korporat banget gitu. Kalau ngomongin soal kesehatan tuh pasti diduain dulu. Tapi kali ini Tribuners, biar Tribuners di luar sana itu paham ya akan pentingnya kesehatan juga. Apalagi ini salah satu juga ya ini dari BPJS yang dimana BPJS ini tengah gencar-gencarnya juga mengedukasi masyarakat terkait program rehab. Sebenarnya apa sih program rehab itu? Dan banyak sekali mungkin pro dan kontranya, tapi tenang Tribuners, kali ini sudah bergabung bersama Sandi di studio ada Muzalisa Syukur. Halo Bu Lisa ya Bu, apa kabar Ibu? Baik Mbak Sandi, alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Oke, Bu Lisa ini sudah terlihat sekali sehatnya, freshnya di studio kali ini ya Bu ya. Iya, Karena pas banget sesuai dengan jabatan Bu Lisa ya dari BPJS Surakarta selaku Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Cabang Kota Surakarta. Iya, cabang Surakarta. Iya, cabang Surakarta. Luar biasa Bu Lisa. Ini sesuai banget ya Bu, kalau BPJS itu kan dikenalnya dengan keijo-ijoan. Apalagi kalau ngomongin soal kesehatan tuh kalau lihat ijo-ijo seger bawaannya ya Bu. Oke, Bu Lisa, kalau Bu Lisa sendiri ini asli Solo? Saya domisili sebenarnya di Jogja, Mbak. Oh, domisili Jogja. Jadi tiap hari laju menggunakan KRL. Luar biasa. Demi mengedepankan ini ya Bu ya, tetap melayani para customer BPJS pelanggan tercinta ya Bu ya pastinya. Ibu, kalau ngomongin soal BPJS Kesehatan, ini kan ada salah satu program yang lagi gencar-gencarnya diperbincangkan juga, di mana ini namanya program rehab Bu. Wah, apa tuh sebenarnya rehab Bu? Baik, terima kasih Mbak Sandi. Mungkin izin saya memperkenalkan diri ya, tadi walaupun sudah diperkenalkan. Jadi saya Lisa dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta yang beralamat di Sumber ya, kalau terkenal di Solo ini ya. Sumber ya. Jadi kami dari KC Surakarta ini wilayahnya ada 5 kabupaten kota dengan kota Solo. Jadi ada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, kemudian Kabupaten Wonogiri, dan satu lagi Kabupaten Sragen. Jadi ada 5 kabupaten kota. Nah, untuk peserta kami kan ada peserta dari segmen PBI, penerima bantuan iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada yang non-PBI. Non-PBI ini adalah iurannya dibayar sendiri. Nah, dibayar sendiri ini ada 2 juga kategorinya, yang pekerja penerima upah atau tadi mungkin Mbak Sandi sempat menyebutkan corporate ya, badan usaha gitu. Kemudian ada yang peserta bukan penerima upah. Kalau di kami istilahnya PBPU. Kalau mungkin masyarakat awam itu mengenalnya adalah peserta mandiri. Ya, jadi iurannya hak sendiri ya Bu ya. Secara haknya sebenarnya sama dengan seluruh peserta dari segala segmen yang ada di BPJS Kesehatan. Hanya dari sisi pembayaran iurannya itu peserta mandiri ini adalah dia membayar sendiri untuk iurannya. Kalau yang pekerja penerima upah tadi kan dibayarin adalah 5% Mbak. 1% dipotong dari penghasilan mereka, 4% ini dari pemberi kerja perusahaan. Nah, kalau yang dibayari oleh pemerintah, itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu seluruhnya dibayari oleh pemerintah gitu. Jadi si peserta tidak, namanya kan juga bantuan iurannya oleh pemerintah, ngaten Mbak. Nah, kalau untuk program rehab ini adalah program perencanaan pembayaran bertahap. Itu dikhususkan untuk peserta yang PBPU tadi Mbak.
peserta mandiri. Oke, yang memiliki kewajiban sendiri Iya, ya Bu memiliki ya. kewajiban sendiri untuk membayar iurannya gitu. Jadi untuk iuran kalau yang peserta mandiri ini kan yang menggunakan apa namanya nominal tadi Mbak. Kalau yang pekerja itu adalah persentase yang tadi 1 dan 4%. Kalau yang mandiri ini dia adalah kelas 1 itu 150.000 per orang per bulan. Kelas 2 100.000 per orang per bulan. Kelas 3 ini adalah 35.000 per orang per bulan. Sebenarnya untuk kelas 3 iuran itu tidak 35.000 Mbak. Kalau untuk secara iuran seluruhnya itu ada 42.000. Hanya di kelas 3 ini ada subsidi lagi dari pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah banyak subsidinya juga ke masyarakat gitu ya. Berarti baik yang mandiri ataupun yang dari pemerintah sendiri, Bu? Iya. Oh, begitu. Jadi yang kelas 3 ini seharusnya kan iuran 42.000 Mbak. Iya, tapi yang dibayar oleh peserta sendiri yang mandiri tadi hanya 35.000. Nah, yang 7.000 ini adalah disubsidi 4.200 dari pemerintah pusat, 2.800 itu dari pemerintah daerah gitu, Mbak. Oke, seperti Iya. itu. Jadi sudah ada subsidi sebenarnya untuk meringankan ya, Bu. Oke. Iya, Nah, gitu, itu Mbak. perlu diketahui juga untuk Tribuners ya. Iya. Ternyata memang dari pemerintah pun sudah mensubsidi Iya. untuk tagihan BPJS Kesehatan ya, Bu ya. Iya, Pembayarannya nominalnya Pembayaran ya. nominalnya, Oke, untuk iya. kelas 3. Iya, kelas 3. Oke. Dan Kalau itu kelas 1 dan kelas 2 kan konotasinya adalah dia peserta yang mampu ya Mbak ya gitu. Jadi tidak ada subsidinya. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau memang peserta masyarakat Indonesia merasa tidak mampu untuk membayar di kelas 1 dan kelas 2 dan kemudian tidak tercakup atau belum masuk dalam kategori yang dibayar oleh pemerintah daerah, bisa ikut di kelas 3. Nah, seharusnya iuran ini tadi yang saya sampaikan ke Mbak Sandi itu kan dibayar bulanan rutin ya. Jadi betul. Iya, jadi harus rutin dibayar tiap bulan nyuwun sewu. Jadi iuran ini tidak hanya dibayar kalau mau menggunakan ngeten nggih. Oke, Iya. jadi memang sudah kewajiban per bulannya ya, Bu. Iya, Karena kan iya. bersifatnya mungkin memang tabungan kesehatan ibaratnya ya, Bu ya. Iya. Jadi kan ada hak dan ada kewajiban. Kewajiban peserta untuk membayar iuran rutin per bulan. Nanti di dalam kewajiban itu juga ada muncul haknya. Haknya peserta bisa menggunakan juga di tiap bulannya. Dan karena kalau peserta tidak melaksanakan kewajibannya, maka haknya juga akan tidak bisa digunakan. Tapi tadi Mbak, insya Allah mudah-mudahan dengan membayar iuran tiap bulan rutin, kita berdoanya kan sehat ya Mbak ya. Iya Bu ya, pastinya ya Bu ya. Jadi insya Allah, harinya. insya Allah iuran yang kita bayar itu kan hasil hal yang baik yang kita lakukan ya Mbak. Insya Allah nanti juga mendapatkan hasil di kitanya juga baik juga dalam hal kesehatan. Jadi ibaratnya sebenarnya ini tuh dari kita untuk kita sendiri ya nggak sih Bu ya? Iya, seperti itu yang perlu dipahami ya Tribuners. Jadi sebenarnya memang untuk BPJS Kesehatan secara mandiri, baik mandiri maupun dari pemerintah sebenarnya sama-sama sudah dapat subsidi. Mungkin memang porsinya berbeda karena sudah beda golongan kelasnya dulu ya Bu ya, seperti itu gitu. Nah, menarik Bu, tadi kalau Bu Lisa ngomong soal kewajiban, namanya manusia ya Bu ya, terkadang itu kita suka ya melipir-melipir Bu ya, mohon maaf tapi ini bukan untuk dicontoh ya Tribuners. Jadi kadang itu mau harusnya bayar nih di bulan ini, katakanlah bulan Juni, aduh nanti dulu aja deh sekalian di bulan Juli, padahal bebannya lebih banyak sebenarnya ya. Nah kalau ngomongin soal mungkin dari pelanggan yang menunggak ya Bu ya, pengguna BPJS Kesehatan. Peserta. Peserta BPJS Kesehatan yang mungkin katakanlah dalam kondisi menunggak, situasi menunggak gitu. Nah, ini kan juga sempat menjadi perbincangan, Bu. Kalau menunggaknya sudah banyak nih, Bu ya. Kira-kira sebenarnya untuk kalau BPJS mengikuti program selanjutnya ataupun yang lain-lain itu harus dilunasi semuanya dulu ya Bu berarti? Iya. Jadi begini Mbak, jadi apabila tadi kewajiban yang bulanan tidak terpenuhi, maka pada bulan berikutnya, tanggal 1 bulan berikutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan ini nonaktif. Nonaktif dalam artian dia tidak bisa menggunakan haknya tadi Mbak. Jadi dia kalau sakit mau ke vaskes tingkat pertama itu tidak bisa karena dia ada tunggakan iuran, posisinya tidak aktif. Nah, kalau
hanya 1 bulan mungkin masih ini ya Mbak ya, maksudnya Masih. kan kadang ya itu tadi Mbak Sandi Iya. bilang lupa gitu nggih. Oh lupa, Iya. apa namanya, oh ternyata sampai akhir bulan saya tidak melakukan kewajiban, Betul. lupa gitu. Terus nah pada saat, awal bulan kemudian dia membayarkan iurannya, itu berarti dia bulan sebelumnya dan bulan sekarang hanya sebulan sekarang, kan lebih, nggak terlalu berat mungkin nggih, dia Iya. bisa langsung aktif. Nah, kalau lupanya itu justru Itu namanya lama ngeten nggih. sudah amnesia ya Oh, Bu? Kalau Nah, punya kalau tanggungan. lupanya ini Iya. lama, itu Mhm. di kami sekarang ada program namanya rehab tadi Mbak, Oh, oke. pembayaran bertahap. Jadi, tapi ini ada, kriterianya juga, ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya Mbak. Jadi, yang bisa masuk dalam program rehab ini adalah peserta yang mempunyai tunggakan lebih dari 3 bulan. Jadi 4 bulan sampai maksimal 24 bulan. Jadi Mbak, di kami tunggakan di BPJS Kesehatan ini maksimal yang dihitung itu adalah hanya 24 bulan Mbak. 24 bulan Iya, ya Bu ya? iya. Maksimal banget ya Bu itu? Iya itu udah Nah, maksimal banget. kalau pertanyaannya Bu, kalau lebih dari 24 bulan? Nanti yang dihitung hanya 24. Oh, Iya, seperti itu. iya. Masih baik ya Bu Iya, jadi, sebenarnya umurnya? di Perpres sudah tertuang itu Mbak. Oke, Iya, iya jadi iya. Perpres sudah menyebutkan bahwa maksimal, Mhm. tunggakan iuran itu adalah 24 bulan, ngeten. Nah, dari peserta yang mempunyai tunggakan tadi 4 sampai 24 bulan, kalau peserta mandiri mungkin katakanlah, kelas 1 kan 150 per orang, Iya. anggota keluarganya 5 gitu ya Mbak. Kan kalau 4 bulan itu kan pasti Agak sudah terbeban ya banyak Bu ya? ya, nggih, dengan dikali Nggih. 5, dikali 4 bulan lagi kan berarti sudah banyak. Nah, Oke. itulah, bisa peserta ini mengikuti program rehab tadi Mbak. Oke, Ngeten. berarti tadi program rencana pembayaran bertahap Iya, ya, iya. Tribuners. Oke. Mhm. Dan ini sejak kapan Bu sebenarnya rehab ini kalau sudah di ini edukasi ke masyarakat mulai Sebenarnya keluar? sudah sekitar 2 tahun yang lalu Mbak. Jadi Oke. tahun 2022 itu, kalau saya ingat ya, itu, ada, Perpres itu yang menyebutkan dulu namanya ada program dari pemerintah, yang bisa mencicil kemudian langsung aktif itu ada. Nah, setelah program tersebut berhenti, itu, di kami mengeluarkan program rehab ini Mbak. Nah, itu program rehab ini, tadi itu, dia bisa diakses hanya ada 2 kanalnya Mbak, melalui mobile JKN atau melalui call center 165 gitu. Jadi kanal-kanal kami sebenarnya banyak, tapi yang bisa untuk, ikut di program rehab ini ada 2 itu, 165 dan mobile JKN. Karena, dia sudah ada simulasinya langsung Mbak. Oke, Iya. jadi untuk peserta bisa tahu langsung ya Bu ya, Iya. seperti apa penjelasannya secara detail Iya, seperti itu iya, ya. iya, itu Oke. melalui kalau yang, mungkin lebih ini gampang ya kan semua peserta punya handphone ya, Iya. handphone Android lah itu pasti. Nanti di mobile JKN itu ada fiturnya, apa namanya, pendaftaran rehab gitu Mbak. Oke. Iya, jadi asal memenuhi tadi kriterianya dia adalah minimal 4 bulan. Jadi katakanlah gampangnya 4 bulan ya Mbak, karena kan 3 bulan ke atas. 4 bulan sampai 24 itu langsung masuk di mobile JKN, ke rehab itu, nanti di situ akan sudah terbaca dia berapa bulan menunggak, tunggakannya berapa, kemudian nanti akan ada pilihan, mau dicicil berapa kali gitu, sudah ada pilihan gitu. Terus nanti cicilannya berarti per bulan berapa itu nanti juga sudah ada simulasinya. Gitu. Jadi bisa sudah mempersiapkan ya Iya. Bu ya peserta ini Iya. bisa, oh ternyata cicilannya harus segini Iya, gitu. iya. Sebenarnya nominalnya sudah tertera Iya, ya Bu sudah, ya. sudah, Oke. sudah. Seperti itu. Jadi by system kan sudah terbaca nih jumlah tunggakannya berapa, nanti akan dicicil berapa. Dan maksimal mencicil itu karena jumlah tunggakan bulan menunggak tadi 24, maka cicilan itu adalah maksimal juga adalah 12 bulan atau separuhnya jumlah tunggakannya Mbak, itu maksimal. Oke. Jadi pada saat memilih di mobile JKN itu nanti ada pilihan mau berapa, mau 2, 3, 4 gitu sampai maksimal adalah separuhnya dari jumlah bulan menunggaknya gitu Mbak. Oke, berarti dengan misalnya kita sudah melunasi tunggakan kita melalui aplikasi seperti itu ya Bu ya, itu nanti kita sudah tidak perlu ke BPJS cabang atau gimana Bu? Jadi gini Mbak, aplikasi itu kan hanya menghitungkan, kemudian dia akan istilahnya men-setting
di channel, tetap harus ke channel pembayaran untuk melakukan pembayaran. Jadi tidak yang otomatis seperti mobile JKN, mobile Oh, banking ya, mobile banking langsung itu tidak. Jadi di mobile JKN ini dia hanya mengskemakan gitu. Berapa yang harus dia bayarkan tiap bulan. Nah, itu untuk pembayarannya tetap harus ke channel pembayaran melalui mobile banking, bisa juga melalui mungkin kanal-kanal pembayaran yang lain itu juga bisa. Nah, dari situ nanti baru bisa tahu sudah melakukan pembayaran atau belum, itu di situ. Nah, itu juga bisa dicek lewat mobile JKN tadi, Mbak. Ya. Historinya ya, Bu ya. Nah, pada saat si peserta ini ikut program rehab, itu kepesertaannya dia masih dalam posisi nonaktif, Mbak. Jadi memang belum juga bisa menggunakan haknya tadi. Nah, nanti pada saat dia lunas itu baru nanti posisinya langsung aktif itu. Jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Mbak. Iya. Jadi kira-kira berarti prosesnya itu berapa lama, Bu, untuk sudah ada verifikasi lunas dan lain sebagainya kira-kira? Tergantung nanti pilihannya, Mbak. Tapi kalau ini cepat sih, Mbak, nanti. Jadi begini. Contoh ya, kita menggunakan contoh mawon yang gampang. Jadi peserta seumpama mempunyai tunggakan iuran 6 bulan ngeten nggih. 6 bulan. Kemudian tunggakannya itu kalau gampangnya 6 bulan itu dibagi berapa ya, Mbak? Biar gampang. 1.200.000 gitu ya. Katakanlah segitu ya, Bu ya. Biar gampang dibagi 1.200.000. Atau mungkin 1 juta aja, 1 juta ya, gampang 1 juta. Dia 6 bulan ke 1 juta. Nah, nanti waktu dia masuk ke mobile JKN itu akan muncul bahwa tunggakannya dia 1 juta, kemudian menunggak 6 bulan, nanti ada pilihannya bahwa dia akan bisa membayarkan itu kalau 1 bulan berarti kan bayar sekaligus, 2 bulan atau 3 bulan. Maksimalnya 3, karena tadi tunggakannya kan 6 bulan. Dengan nominal yang sudah ditentukan dari sistem ya. Iya, Nah, katakanlah dia memilih 3. Dia mau memilih 3 bulan nih. Nah, makanya nanti secara sistem itu akan membentuk nominal sebesar, ini katakan dia mendaftar di bulan ini ya, Mbak, ini Juni. Nanti dia akan terbentuk ininya itu berarti Juli, Agustus, September sebesar 1 juta dibagi 3 tadi. Itu di situ akan muncul. Nah, dia akan membayar tunggakan itu dicicil seperti itu. Nah, pada saat dia mencicilnya nanti Juli, Agustus, September itu kan ada potensi iuran bulan berjalannya juga, Mbak. Jadi bulan berjalan Juli, Agustus, September. Nah, potensi bulan berjalan ini bisa dicicil juga, Mbak. Wow. Jadi bisa dicicil lagi juga ya, Bu ya. Jadi nanti pada saat dia melakukan pembayaran cicilan itu adalah cicilan dari tunggakannya tadi dan cicilan dari bulan berjalannya. Tapi bulan berjalan ini kalau mau dibayar sekaligus juga bisa. Nanti pada akhir September katakanlah dia kan mempunyai potensi bulan berjalan Juli, Agustus, September tadi. Pada saat September saya yang bulan berjalan mau saya lunasi langsung aja gitu juga bisa, Mbak. Jadi pada bulan September dia membayari yang ketiga tahap 3 tunggakan plus potensi bulan berjalannya makatan gitu. Itu jadi seperti prosesnya seperti itu. Tapi kalau saya ngomong tadi mungkin masih ini ya. Tapi tenang aja ada simulasinya langsung ya, Bu ya, di aplikasinya di JKN ya, Bu ya. Di mobile JKN itu nanti sudah lengkap. Jadi kapan mulai bayarnya, bulannya, kapan nanti lunasnya, kemudian potensi bulan berjalannya apa aja itu sudah ada. Di situ sudah ada. Dan semuanya juga teredukasi sangat banyak di situ Tribuners ya. Jadi Tribuners yang pastinya yang punya BPJS harus wajib ya, Bu ya. Wajib download mobile JKN. Iya, betul, mobile JKN karena itu perlu banget untuk kita sewaktu-waktu ya, Bu. Kita kan nggak tahu untuk mengantisipasi seperti itu. Di mobile JKN ini, Mbak, kan nggak cuma hanya rehab saja, ada bahkan banyak banyak untuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, antrean fasilitas online, mana aja ya, Bu ya. Kalau kita lagi bepergian mau nyari fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat gitu bisa. Jadi download mobile JKN, Mbak, dari situ. Kemudian mungkin saya sedikit nambahi tadi, jadi rehab ini, pendaftaran rehab tiap bulannya itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 setiap bulan, Mbak. Kenapa harus gitu, Bu? Biarkan nanti pada akhir bulan kan kita akan ada penghitungan. Mempermudah ya, Bu. Nah, kecuali Februari ya, Mbak. Februari kan 28 cuma 4 tahun sekali ya. Nah, itu. Jadi kalau Februari, khusus Februari itu sampai tanggal 27 ya. Jadi
pada saat dia sudah melakukan pendaftaran di tiap bulan tadi, itu tagihannya itu bisa langsung nanti dibayarkan itu setelah 1 jam setelah dia membayar itu sudah bisa, Mbak. Oke. Ya, katakanlah dia bulan ini sudah langsung mau mulai nyicil ya, Mbak, gitu. Nanti itu bisa langsung dibayarkan. Nah, pada saat dia sudah mendaftar di bulan ini, kemudian sampai dengan akhir bulan dia tidak melakukan pembayaran pertama untuk cicilannya, itu makanya nanti tagihannya akan balik lagi. Oh gitu, Bu. Iya, balik lagi. Jadi tadinya kan sudah, jadi ini Mbak, untuk gampangnya rehab itu adalah memecah tagihan kita menjadi sesuai yang akan kita bayarkan. Karena kan kalau tagihan peserta mandiri itu kan kumulatif Mbak. Tadi Yeah. kalau dia nunggak 6 bulan 1 juta ya keluarnya 1 juta. Jadi tidak bisa dibayar kurang dari 1 juta. Oke. Nah, rehab ini adalah memfasilitasi kalau si peserta akan membayar kurang dari 1 juta gitu. Jadi secara gampang berpikirnya seperti itu. Oke, berarti ibaratnya kalau semisalnya sudah ini ya Bu ya, semisalnya sudah kita membayar katakanlah 1 juta tadi, sudah mungkin dicicil katakanlah ngambilnya 3 bulan, sudah dicicil 1 bulan dulu nih Bu, tapi yang 2 bulan sampai batas waktu yang ditentukan menunggak lagi, berarti akan kembali ke Akan nominal kembali awal? lagi. Iya, kalau yang dia tadi kan sudah menentukan mau dibayar 3 kali, tapi begitu bayar sekali, kemudian dia lupa yang 2 kali, akan kembali lagi ke awal. Tapi enaknya rehab ini, dia lupa, dia daftar lagi bisa Mbak, asal masih masuk ketentuan dia tunggakannya adalah 4 bulan ke atas tadi. Oke. Iya. Nah, kalau rehab itu untuk mandiri itu tadi. Nah, ini berlaku juga untuk keluarga nggak, Bu, kalau untuk tunggakan? Yang peserta keluarga. Tagihan kita itu kan walaupun mandiri itu kan tetap satu keluarga Mbak, satu Oke, kakak. oke. Iya, jadi katakanlah tadi ada 5 orang dalam satu keluarga, itu tagihannya tetap satu keluarga. Oke, seperti Iya, itu ya Bu ya. iya. Jadi sefleksibel itu sebenarnya ya Iya, Tribuners, karena mengingat lagi memang BPJS Kesehatan ini jangan dijadikan beban ya Bu, karena Iya, ini betul. dari kita untuk kita sendiri ya. Namanya tabungan kesehatan ibaratnya lah ya Iya, Tribuners ya. iya. Oke, seperti itu. Nah, ini Bu untuk tadi kan bisa pakai JKN mobil juga. Nah, kalau mungkin untuk Tribuners Bu yang barangkali maunya pembayarannya ini apakah harus tersistem, bisa datang nggak Bu untuk ke kantor cabang terdekat atau dibantu di kantor gitu? Oh, kalau pembayaran kami tidak bukan channel pembayaran Mbak. Jadi Oke. BPJS Kesehatan itu tidak ada pembayaran iuran yang dilakukan di BPJS Karena Kesehatan. semua by system ya Iya, Bu ya? semua by system. Jadi bisa tadi channel pembayaran itu salah satunya mungkin ke bank bisa, yang saya nanti menyebut merek ya ke e-commerce Iya. itu, nah itu bisa Oke. ke sana Oke, bayarnya Mbak. seperti itu ya Tribuners. Iya, Jadi nggak usah iya. bingung lagi. Pokoknya semua sekarang serba digital ya Iya, Bu ya. gitu. Dipermudah juga bersama BPJS Kesehatan. Oke Bu Lisa, nah kalau ngomongin soal tunggakan tadi, kalau misalnya kan tadi sudah ada simulasi ya Bu Iya, terkait penunggakan. Nah kira-kira Bu, tapi kalau misalnya ada peserta BPJS Kesehatan terus dalam kondisi yang urgent Bu, semisalnya segera menggunakannya, Iya, tadi kan iya. nggak langsung bisa secara aktivasi Aktif ya Bu ya. iya. Itu bagaimana Bu di kebijakannya dari BPJS? Iya, baik Mbak. Jadi pada saat peserta mengikuti program rehab ini, katakanlah tadi ya Mbak, kita mencicil 3 bulan ya kita pilih. Pada saat dia baru membayar 1 bulan, ternyata segera akan menggunakan, itu bisa ikut namanya pelunasan Mbak. Jadi pelunasan di aplikasi Mobile JKN ini juga ada. Jadi nanti tinggal pilih menu, diklik menu pelunasan, nanti akan keluar semua yang tagihan yang harus dia bayarkan tadi. Yang seharusnya dicicil 2 kali lagi, itu nanti akan kembali jadi 1 kali tunggakannya gitu Mbak. Jadi tinggal itu dibayarkan, kemudian dia bisa langsung aktif. Oke, gitu. seperti itu ya Bu Iya, ya. Jadi iya. bisa klik pelunasan ya Iya, Bu, bagian pelunasan itu iya, tadi. menu pelunasan. Iya. Jadi nanti biar peserta biar langsung bisa menggunakan Iya, seperti itu iya, Tribuners. iya. Nah, kalau di ini Bu, sebenarnya kalau menanyakan terkait manfaat sendiri, apa sih Bu sebenarnya manfaat kita mengikuti program rehab ini? Mungkin selain ya tadi salah satunya ya Bu ya mengurangi, bisa tadi tahu juga kalkulasi ataupun kira-kira nih Iya. bayarnya tunggakan berapa gitu. Iya. Selain itu apa Bu spesifiknya? Iya, mungkin karena memang ini kan khusus untuk tunggakan iuran ya Mbak. Jadi memang manfaat secara spesifik adalah meringankan peserta yang ingin membayar tunggakannya tapi tidak mempunyai dana atau kecukupan uang sebesar yang harus dibayarkan tadi Mbak. Jadi memang ininya ada di situ. Kemudian juga mungkin si peserta ini kan
dengan segera melunasi atau dengan ikut rehab itu kan ada tahapnya. Jadi dia juga seperti ingat gitu ya mau bayar gitu. Nah setelah itu nanti kan bisa aktif lagi gitu Mbak. Oke tuh Jadi ya. memang rehab ini khusus untuk terkait tunggakan iuran gitu. Kalau Oke. manfaat untuk BPJS Kesehatan banyak ya Mbak ya kan ya. Pastinya ya Bu Iya, ya, dan gitu. tapi yang terpenting juga bagaimana caranya masyarakat juga menikmati layanan ya Iya, Bu, layanan iya. terbaik yang sudah diberikan BPJS, jadi Iya. biar sama-sama balance, sama-sama Nggih, iya enaknya ya Bu iya ya. iya, Jadi nggih. pemerintah juga gas, Iya. pesertanya juga dapat fasilitas Iya. kesehatan yang sesuai dengan kemampuannya seperti Iya, itu. iya. Oke, nah ini juga Bu, mungkin terakhir yang banyak request-an juga. Untuk pembayaran tunggakan ini sebenarnya, mohon maaf ya Bu, Iya. ini ada bunganya nggak sih Bu? Nggak ada Mbak, Nggak ada sama nggak ada. sekali ya Bu ya? Nggak ada. Jadi kita tidak ada bunga, tidak ada denda, pembayaran iuran itu tidak ada. Oke. Iya. Jadi yang mungkin saya sedikit menambahkan informasi, kalau denda itu adalah denda pelayanan kesehatan. Itu adalah kalau dalam tadi itu Mbak, jadi kalau peserta menunggak, kemudian dia posisinya melunasi tunggakannya, jadi kan posisi aktif nih. Nah, 45 hari dari dia mengaktifkan tunggakan itu tadi, atau maksudnya posisi aktif lagi kan, kalau tadi dia tidak membayar iuran kan non-aktif tadi ya Mbak. Betul, non-aktif Iya, sementara ya Bu iya ya? non-aktif karena iuran, nanti Iya. notifikasinya ada seperti itu. Nah, dengan dia mengaktifkan kembali dengan membayar iuran, itu nanti 45 hari dari dia mengaktifkan, dia akan terkena denda pelayanan, namanya denda pelayanan Mbak. Bukan denda pembayaran iuran. Dan denda pelayanan ini itu hanya apabila dia melakukan atau mendapatkan rawat inap di rumah sakit. Jadi kalau dia rawat jalan di vaskes tingkat pertama ataupun rawat jalan di rumah sakit, dia tidak akan terkena denda ini. Nyun sewu mungkin ini ya Mbak, apa namanya, seperti efek ini ya, efek jerah mungkin ngeten Iya, nggih. Jadi oke. Jadi untuk mengingatkan iya, juga untuk ya Bu ya? mengingatkan ngeten. Jadi kalau ini kan apa namanya, biar peserta ini selalu ingat untuk membayar iurannya. Oke, seperti Iya, itu ya Bu gitu. Lisa. Jadi untuk Tribuners di luar sana ya, jadi untuk pembayaran ini memang sistemnya kalau tunggakan tidak ada bunga ya Bu Tidak Lisa ada. ya, tidak ada bunga pure. Ini memang kewajiban yang harus Iya. dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan seperti itu Iya. ya. Nah, terakhir lagi nih Bu, ini Tidak terakhir ada banget. bunga dan tidak ada denda. Oh nih, tidak ada bunga dan tidak ada denda Tribuners nih. Bu Iya. Lisa nih udah tegas ya, mengingatkan ya Tribuners. Oke, kalau tadi terakhir, ini terakhir banget Bu. Iya. Ya. Oke, untuk ini Bu Lisa, ngomongin soal, karena mungkin minoritas masyarakat juga ya, sejumlah masyarakat masih bingung dengan adanya program rehab ini. Terus mungkin ada beberapa yang berpikiran, ini aku masih sehat kok. Terus masih ada tunggakan, masih dibebankan lagi. Padahal sebenarnya itu adalah kewajiban dari diri kita untuk Iya. kita sendiri Iya. gitu. Iya. Nah, BPJS Kesehatan sendiri menyikapinya seperti apa Bu? Mungkin dengan mengadakan sosialisasi bertahap atau bagaimana? Silahkan Bu Iya. Lisa. Baik, mungkin karena kalau sosialisasi yang kami lakukan memang masif kami lakukan Mbak. Bisa melalui media sosial, bahkan juga ada tatap muka langsung sosialisasi ke instansi-instansi. Jadi kalau apa namanya, kelurahan gitu, kami ada mobil namanya mobil BPJS keliling. Jadi di kelurahan, kalau di Kota Solo ini di Jebres. Iya. Itu kami ada mobil keliling. Nah, di sana bisa itu peserta melakukan apa namanya, meminta informasi apa saja terkait, salah satunya mungkin juga rehab ini gitu. Jadi masif kami lakukan melalui, kalau media sosial IG, TikTok gitu ya. Semuanya dilakukan ya Bu Iya, ya? Oke. ada web BPJS Kesehatan juga ada, itu sendiri kami Oke. lakukan. Ya, jadi kalau yang kekinian mungkin melalui tadi Oke. Bu Lisa juga ikutan TikTok-an nggak Bu nih untuk kesehatan? biar teman-teman yang masih muda. Oke. Iya. Habis ini aja ya Bu ya. Oke, jadi itulah upaya BPJS Kesehatan sendiri, Iya. baik untuk mewakili pemerintah ya Bu ya, dalam Iya. hal ini dari BPJS Kesehatan Surakarta ya Tribuners. Jadi buat kamu nih para Tribuners dimanapun berada, dan khususnya Tribuners di Surakarta ya, ini jangan khawatir kalau misalnya mungkin lagi di situasi banyak tunggakan. Iya. Ini solusinya bisa tanya-tanya juga, mungkin sambil main juga boleh ya Bu ya, Bisa, ke kantor ke kantor cabang, bisa. biar
mengedukasi Tribuners juga, dan untuk tunggakan itu tadi tidak ada bunga, tidak ada denda Iya. ya Bu ya. Dan mungkin sedikit menambahi, kalau peserta mungkin agak susah datang ke kantor, Oke. bisa melalui nomor WhatsApp, Mbak. Ada kami namanya Pandawa, Pandawa. pelayanan administrasi melalui WA, Oke. itu di nomor 08118 165 165. Nah, Oke. di sana bisa kita tanya-tanya. Jadi kalau tanyanya apa WA-nya itu bisa 24 jam. Oh, iya. Hanya memang ada jam operasionalnya di Oke. jam kerja ngaten. Dan tanyanya jangan sembarangan ya Tribuners, tanya aja yang soal BPJS Kesehatan, jangan tanya-tanya yang lain, apalagi suruh bayarin ya. Itu Atau bahaya. curhat. Atau curhat, oke. Terima kasih Bu Lisa Iya. atas edukasi terkait BPJS Kesehatan, khususnya program rehab ini. Iya. Luar biasa Bu ya. Nanti kalau rehabnya sudah lunas, kita juga bisa beristirahat dengan tenang ya Bu ya. Betul. Seperti Nanti kalau itu. rehabnya sudah lunas, bayar rutin tiap bulan, insya Allah tidak berat. Iya, insya Ngaten. Allah tidak berat. Karena sudah dipikirkan apapun itu solusinya ya Bu ya. Semoga menjadi yang terbaik untuk Tribuners di luar sana, baik dari pihak pemerintah, BPJS sendiri, dan untuk peserta BPJS Kesehatan. Baik, itu tadi Tribuners perbincangan Sandi dan Bu Lisa ya dari BPJS Kesehatan Surakarta. Semoga dapat menginspirasi Tribuners dan mengedukasi juga lebih tahu apa sih itu program rehab. Dan untuk informasi lengkapnya nanti Tribuners bisa mengunjungi web apapun atau media sosial lainnya dari BPJS Kesehatan tersendiri. Saya Sandi Yuanita pamit dan Bu Lisa juga pamit. Bye-bye Tribuners, sampai jumpa.